Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Tax Coffee. Bagi yang baru pertama kali melihat video saya, salam kenal. Dan di YouTube ini kita akan banyak membahas mengenai pajak. Namun bila kalian punya topik pembahasan yang ingin kalian dengar, baik pembahasan mengenai pajak ataupun tidak, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Kalau begitu langsung saja kita mulai pembahasan hari ini. Banyak dari kita sudah mengetahui apa itu pajak, apalagi kalau sudah lihat video pertama saya. Di video tersebut, saya sudah membahas mengenai apa itu pajak, kenapa kita harus bayar pajak, dan banyaknya fungsi pajak. Namun, bila saya ilustrasikan secara garis besar, konsep pajak itu seperti ini. Misalnya, kita memperoleh pendapatan atau balas jasa atau pemasukan apapun yang berbentuk finansial, maka sebagian kecil dari pendapatan tersebut harus dibayarkan kepada pemerintah, dan pendapatan setelah dipotong pajak itulah yang bisa kita akui sebagai pendapatan bersih yang bisa kita tabung atau belanjakan. Dan dari pembayaran tersebut mencakup banyak hal loh, mulai dari besar pembayaran pajaknya, siapa yang menanggungnya, dan bagaimana pemungutannya, yang sekaligus akan menjadi pembahasan utama kita di video ini. Kalau begitu, enaknya kita mulai dari jenis pajak dulu kali ya. Jenis pajak dapat kita bagi menjadi 3, yaitu pertama, menurut golongannya, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya PPh atau pajak penghasilan. Yang pajak yang tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua ada berdasarkan sifatnya. Ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan subjeknya atau pengenaannya didasari oleh keadaan si pembayar pajak. Contohnya pajak penghasilan. Selanjutnya ada pajak objektif, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan pada objeknya dan tidak memperhatikan keadaan si pembayar pajak. Contoh dari pajak objektif ini adalah pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Yang ketiga ada menurut pemungutnya. Ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atas barang mewah, dan bea materai. Selanjutnya pada pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak reklame serta pajak hotel dan restoran. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem perhitungan pajak atau sistem untuk memperhitungkan berapa besar pajak yang harus kita bayar, yang biasa disebut dengan stelsel pajak. Stelsel pajak tersebut dibagi menjadi 3, yaitu pertama, stelsel nyata, yaitu pengenaan pajak yang didasari oleh penghasilan nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan dari pengenaan ini adalah jumlah pajak yang dikenakan sesuai dengan keadaan sebenarnya, namun memiliki kelemahan yaitu pajak baru bisa dikenakan pada akhir periode. Lalu yang kedua ada stelsel anggapan, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan tahun tertentu dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu di akhir tahun. Namun stelsel ini memiliki kelemahan di mana pajak yang harus dibayar tidak berdasarkan keadaan ekonomi wajib pajak yang sebenarnya. Dan yang ketiga ada stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari menurut anggapan, maka wajib pajak harus melunasi kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, wajib pajak dapat meminta kembali kelebihan pajak yang telah dibayarnya. Untuk sistem pemungutan pajak, lebih membahas mengenai siapa yang berhak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, dan sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3. Pertama, Official Assessment System. Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang. Jadi,
wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. Wajib pajak lebih bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Oh iya, sebutan fiskus biasa diberikan kepada pegawai di kantor pajak yang membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Dan Official Assessment System ini berlaku pada pemungutan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada Self-Assessment System. Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dia bayar. Sistem ini berlaku pada jenis pajak seperti PPN atau pajak bertambah nilai dan PPH atau pajak penghasilan. Yang ketiga, Withholding System. Sistem ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga tersebut bukanlah wajib pajak maupun fiskus. Contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan dilakukan oleh bendahara instansi ataupun perusahaan terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayarkan pajaknya. Untuk pemungutan pajak ada 3 asas yang dianut di Indonesia. Pertama, asas tempat tinggal. Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat ia tinggal. Asas ini berlaku pada wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, ada asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diperlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak. Yang ketiga, ada asas sumber. Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tarif pajak. Tarif pajak merupakan perhitungan besarnya pajak yang dikenakan kepada si pembayar pajak. Secara struktural, tarif pajak dikenal dengan 4 macam tarif, yaitu pertama, tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar, misalnya tarif PPH. Yang kedua ada tarif pajak proporsional atau sebanding, yaitu persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya ada tarif 10% untuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga ada tarif pajak tetap, adalah tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Bedanya dengan tarif proporsional adalah tarif proporsional memiliki persentase yang tetap, sedangkan tarif pajak tetap memiliki besar tarif atau biaya pajak yang tetap. Contohnya, tarif biaya materai. Yang terakhir ada tarif pajak degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah pajak yang menjadi dasar pengenaan semakin besar. Namun, tarif ini tidak pernah digunakan dalam praktik undang-undang perpajakan di Indonesia. Sampai situ dulu kali ya, soalnya kalau kepanjangan bahas teori, nanti malah tidur lagi. Terima kasih sudah mau menonton. Saya harap pembahasan saya tidak terlalu membosankan dan tetap menambah ketertarikan Anda terhadap pajak. Sampai jumpa di video selanjutnya.